Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai kenapa kalian harus mempertimbangkan untuk memiliki exposure ke dalam dunia cryptocurrencies. Walaupun penekanannya lebih ke BTC dan ETH ya. Karena kenapa? Well, banyak banget cryptocurrency di dunia ini dan rata-rata majority nggak guna. Gitu ya. Jadi kalian harus pilih cryptocurrency yang benar-benar ada utilitasnya. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana cara milihnya dan kripto apa yang menurut gua bagus, bisa klik di sini di mana kita ada playlist crypto review. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan lebih membahas lebih dasar lagi, lebih fundamental lagi, kenapa cryptocurrency berharga. Jadi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai kenapa cryptocurrency ini berharga. Ya, jadi gini, cukup banyak kalau gue lihat orang-orang yang melihat cryptocurrency ini sebagai cara cepat untuk kaya, gitu ya, cara cepat untuk kaya dan pure spekulatif aset. Jadi pertanyaannya seringkali berulang-ulang di, bro, besok koin apa yang akan ngepump? Lusa koin apa yang akan ngepump? Mereka ambil pump, udah gitu TP. Udah gitu FOMO gara-gara dia naik lagi, buy lagi, dan ujung-ujungnya cut loss. Itu yang sering kali terjadi di cryptocurrency market. Nah, jadi pada hari ini gue akan coba membahas mengenai kenapa secara fundamentally cryptocurrency ini berharga, dan juga kenapa cryptocurrency ini tidak akan seperti tulip mania. Nah, bagi kalian yang sudah tahu mengenai tulip mania ini adalah satu euforia di market, di mana itu spekulasi murni terhadap bunga tulip. Ini terjadi di sekitar 1600-an. Dan katanya ini adalah bubble pertama di dunia, ya, yaitu adalah tulip. Kalau kita lihat, ini spekulasi yang luar biasa terjadi sampai harga dari tulip ini meningkat dengan luar biasa besar. Setahu gua di masa paling tinggi-tingginya, beberapa tulip saja itu bisa membeli properti, ya, di Belanda sana pada masanya. Jadi yang sering terjadi adalah spekulasi terhadap aset. Nah, yang membuat ini menjadi bubble seringkali adalah karena aset tersebut sebenarnya tidak memiliki scarcity yang jelas. Gitu, mereka hanya beli karena berharap akan ada yang beli lebih mahal lagi, akan ada penaikan harga. Nah itu yang seringkali menjadi permasalahan dari aset-aset yang nggak jelas dan juga beberapa cryptocurrency yang memang tidak ada gunanya. Makanya kenapa di channel ini gue selalu menyarankan untuk kita selalu membeli cryptocurrency yang ada utilitasnya. Gitu. Jadi pada hari ini gue cukup excited dengan pembahasannya karena ini lebih ke mindset dan fundamental. Gitu, bukan hanya sekedar lagi kita berspekulasi akan naik sampai mana, tapi kita masuk dulu ke yang lebih mendasarnya. Kenapa itu berharga? Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertama, yaitu definisi dari currency atau mata uang. Ya, nah, jadi kita bisa lihat mata uang ini atau currency banyak yang cukup nggak setuju dengan cryptocurrency ini dimasukkan ke kategori currency. Karena katanya, oh itu kan tidak di-issue oleh negara, maka itu bukan mata uang. Nah, itu dia makanya kita pentingnya mendefinisikan dulu apa kata-kata currency. Jadi menurut gua currency ini adalah a medium of exchange for goods and services. Jadi ada alat tukar untuk barang dan jasa. That's it. Nggak harus dikeluarkan oleh negara. Ya, di sini bahkan ditulis usually is issued by government. Bukan must be issued, tapi usually, biasanya. Jadi sama seperti ini. Currency itu hanyalah permasalahan apakah currency ini a bad currency or a good currency. A good currency can hold its value. Currency yang bagus bisa mempertahankan harga atau daya beli dia. Gitu. Currency yang buruk itu akan turun terus. Nah, jadi bagi kalian yang tahu, currency itu banyak banget. Dulu tuh bahkan pernah ada mata uang itu adalah bentuknya kerang, ya, atau seashells, ya, kerang. Tapi kenapa berhenti? Karena orang-orang sadar bahwa kerang itu ada banyak. Bukan tiap tahun, lu tiap ke pantai aja pasti ketemu kerang gitu ya. Kalau seperti itu berarti ini nggak scarce, ya, tidak langka. Kalau tidak langka maka tidak berharga. Semakin banyak supply-nya, maka ya dengan demand yang diam pun harga pun akan turun. Itu yang terjadi. Makanya kenapa supply demand itu menjadi satu hukum yang bisa dibilang mutlak di dalam dunia ekonomi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah fiat ini lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan cryptocurrency? Ya.
Kalau cryptocurrency in general, gue bisa bilang ya fiat bisa lebih kuat. Karena kenapa? Kalau in general ada banyak banget cryptocurrency. Banyak sekali kripto-kripto yang gak jelas, yang gak ada gunanya, dan gak ada adopsinya yang naik. Karena kenapa? Pure spekulasi. Nah, saat kita bermain pure spekulasi, kita harus siap terjadi seperti ini. Tulip mania. Jadi bagi kalian yang suka bermain meme coins, suka bermain shit coins, ya kalian harus berpikir kalian itu sedang berinvestasi dalam tulip mania. Gitu. Karena kenapa? Gak ada value-nya. Gitu. Mereka tidak ada project-nya, tidak ada kegunaannya, maka satu cryptocurrency yang tidak ada kegunaannya akan terjadi seperti tulip mania. Orang akan sadar at some point, ini mau naik sampai mana? Dan orang akan take profits. Dan saat orang sudah take profits, orang akan kembali lagi ke apa? Apakah dia punya value? Apakah dia punya project? Kalau tidak ada project, yang terjadi seperti ini, tulip mania, boom, hancur. Sekarang ya harga tulip berapa sih? Nggak akan bisa beli rumah kan? Begitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Tidak semua cryptocurrency itu adalah a good currency. Tetapi beberapa cryptocurrency is a very good currency. Nah, sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Karena kalau kita ngomong kripto, tanpa Bitcoin itu seperti kita makan steak tanpa daging sapi. Gitu ya, karena itu bisa dibilang the main dish-nya dalam cryptocurrency. Ya. Sekarang kita lihat, traditionally, currencies seperti US dollar itu akan perlahan-lahan turun purchasing power-nya. Seperti kita lihat di sini ya. Kalau di 1971, $1 itu lo bisa beli banyak hal. Tetapi sekarang, $1 di Amerika Serikat tuh bahkan nggak bisa beli burger. Gitu ya. Sama di Indonesia. 10.000 di tahun 90-an, lo bisa beli apa? Buat kalian yang lahir di bawah dari tahun 90-an, pasti tahu. Itu sebelum krisis moneter, 10.000 itu adalah angka yang sangat besar. Ya, 10.000 rupiah itu. Tetapi sekarang angka 10.000 itu buat bayar parkir aja di Grand Indonesia, itu lo cuma bisa dapat berapa jam. Artinya apa? Bocor. Purchasing power dia bocor. Jadi kita harus berpikir seperti ini. Currency yang buruk itu akan terus-terusan bocor. Currency yang kuat akan naik secara dengan waktu. Gitu, ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa bocor purchasing powernya? Karena central bank itu ngeprint uang. Atau bank sentral itu ngeprint uang. Menambah sirkulasi. Artinya apa? Menambah supply. Yang terjadi apa? Kalau demand stay, supply bertambah, purchasing power akan nurun. Itu yang menyebabkan kenapa kita setiap tahun belanja dengan 100.000 itu semakin sedikit dapatnya. 100.000 di tahun 90-an itu lo mungkin bisa dapat 3 troli atau mungkin 4 troli. Tetapi 100.000 di 2021 kayaknya setengah troli aja nggak akan keisi. Nah itu dia. Kenapa makanya kita harus berpikir dengan matang-matang harus taruh di mana uang kita. Gitu ya. Atau lebih tepatnya kita harus taruh di mana purchasing power kita. Di aset yang akan meleverage buying power kita atau akan mendeleverage atau menurunkan daya beli kita. Gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang paling penting. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan terbesar adalah kenapa Bitcoin itu sangat berharga gitu ya. Karena yang pertama adalah Bitcoin ini terpisah dari banking system atau dari perbankan. Dimana kita tahu kalau perbankan itu sebenarnya in theory itu sebenarnya secara dasarnya banget itu melakukan apa yang Bitcoin lakukan. Tetapi secara tersentralisasi. Dan yang memegang kontrol untuk semua itu adalah si perbankan tersebut. Contoh gini, lo punya akun di bank A misalnya. Dan lo mau ngirim misalnya ke si Asep. Gitu ya. Jadi gue mau kirim ke Asep. Misalnya gue transfer. Nah, berarti apa? Bank akan nulis. Dari akun kita itu pindah 100.000 ke Asep. Seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berhak menulis. Yang berhak menulis transaksi itu adalah perbankan tersebut. Nah, apabila perbankan tersebut servernya kehack, ya sudah, itu bisa diganti. Misalkan, si Asep jadinya 300.000. Nah, itu bisa terjadi. Dan itu sering jujurnya kalau mau ngomong. Dan bahkan banyak uang-uang yang hilang dari ya akun orang di dalam bank masing-masing ya, macam-macam. Mau bank swasta maupun pemerintah semuanya pernah kena. Nah, apa yang membedakan Bitcoin? Bitcoin ini adalah satu sistem yang mandiri, di mana semua transaksi ini di-secure oleh orang yang memiliki program Bitcoin di sini disebutnya. Atau apa? Kasarnya itu adalah miners. Jadi miners itu yang memverifikasi transaksi mereka. Itu dan membuat si network ini terus bisa hidup dan secure. Dengan bayaran apa?
dengan bayaran mereka akan mendapatkan Bitcoin. Gitu. Jadi saat dia mining, banyak orang nggak tahu. Saat mining itu bukan hanya mendapatkan block reward atau mining reward. Gitu. Tapi mereka juga akan mendapatkan fee dari transaksi. Buat kalian yang mengirim Bitcoin kan tahu, pasti ada fee dong. Nah, fee-nya itu yang dibayarkan terhadap para miners, plus dengan block reward. Jadi itu yang membuat insentif dari Bitcoin dan bisa berjalan secara mandiri. Dan yang kerennya lagi itu adalah ya game theory, di mana itu bisa membuat sistem Bitcoin ini menjadi self-sustainable. Tapi yang menjadi salah satu resiko dari Bitcoin adalah apa? Lu bertanggung jawab terhadap security lu sendiri. Kalau lu konyol, misalkan gini, seed phrase lu sama lu posting di IG, posting di Facebook, ya sudah, Bitcoin lu akan dengan gampang ditarik. Begitu, dan tidak bisa dibalikan. Tuh, karena kenapa? Sifat dari blockchain and cryptocurrencies in general ya, itu adalah immutable. Saat sudah terjadi, tidak bisa di-reverse. Itu berbeda dengan di perbankan. Perbankan misalkan ada terjadi salah kirim dan lain-lain, itu bisa ditarik kembali, gitu, bisa diedit gitu kesannya. Di Bitcoin dan di cryptocurrency immutable, nggak bisa. Saat sudah terjadi transaksi, itu tidak bisa dibalikan. Andaikan sampai mau dijadiin satu perubahan, itu mereka harus hard fork. Contohnya seperti Ethereum. Jadi bagi kalian yang yang ceroboh itu harus ekstra hati-hati. Karena kalau sampai seed phrase lu kesebar atau misalnya lu lupa kuncinya, lupa private key-nya, ya sudah, say goodbye to your cryptocurrency. Dan ini terjadi loh. Bahkan katanya diestimasi itu ada jutaan Bitcoin yang sudah tidak bisa di-retrieve karena orang-orang yang lupa dengan private key mereka. Oke, nah sekarang kita akan perbandingkan nih BTC, Bitcoin dengan fiat. Ini USD, Euro, Rupiah, dan kawan-kawannya. Ya. Apa yang membedakan? Yang pertama ini adalah mereka intinya akan bisa menjadi aset yang deflasi. Walaupun sekarang belum. Bitcoin masih punya inflasi ya. Tapi kalau kita lihat, hanya akan ada 21 juta Bitcoin saja yang akan ada. Nggak ada lagi kemungkinan untuk Bitcoin bisa nambah supply. Jadi kita hitung matematika sederhananya. Hanya 21 juta Bitcoin, sementara orang di dunia ada sekitar 7 miliar. Berarti apa yang terjadi? Fixed supply, otomatis kalau demand meningkat, dia akan naik dengan waktu. Makanya kenapa Bitcoin secara waktu dia terus menaik. Karena kenapa? Ya dia memiliki maksimum supply. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini apa? Dia ini membuat dengan seperti itu akan menjadi satu currency yang rare. Sama seperti emas. Kenapa emas cenderung naik dengan waktu? Karena emas lebih scarce dibandingkan dengan fiat. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan fiat nih, uang fiat seperti euro, rupiah, dan lain-lain, kita bisa lihat central bank itu memiliki hak untuk ngeprint si fiat tersebut. Bisa USD, bisa euro, bisa rupiah, dan tentunya saat total amount di sirkulasinya itu bertambah dan demand diem, itu yang terjadi daya beli akan turun. Berarti makanan yang kita beli, jasa yang kita beli, itu akan terus menaik dengan waktu. Ya, kita bisa lihat sendiri. Ini kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di 2010, 100.000 bisa beli apa? Di 2021, 100.000 bisa beli apa? Ya, terbukti itu bukan konspirasi lagi. Uang fiat itu kecenderungannya turun dengan waktu. Daya beli lu akan terus turun dengan waktu. Nggak perlu lu berspekulasi. Hanya dengan waktu saja akan turun. Jadi itu salah satu alasan kenapa cryptocurrency tertentu itu menjadi satu currency yang kuat. Nah pertanyaannya, lu kalau sebagai orang, lu pengen daya beli lu turun atau naik dengan waktu? Nah pasti rata-rata menjawab ingin naik dengan waktu. Nah makanya kita harus coba pertimbangkan untuk memasukkan daya beli kita ke satu currency yang bisa meleverage daya beli, bukan mendeleverage daya beli kita. Lalu apalagi yang berharga dari cryptocurrency atau mungkin lebih tepatnya di sini Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini direct person to person transaction. Tidak ada involvement dari perbankan maupun pemerintah. Ini dengan syarat apa ya? Lu nggak pindahin lagi ke fiat. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan transaksi Bitcoin selama dia peer to peer atau person to person transaction ya. Yang bisa dihentikan adalah saat lu mau masukin ke bank lu gitu. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa menghentikan transaksi Bitcoin dari person to person, and that's really cool
Karena ini pertama kalinya sepanjang masa ada transaksi yang bisa tidak dihentikan gitu loh oleh pemerintah secara koersi. Jadi itu keren. Dan yang kedua kalau kita lihat, ya kalau di fiat, lo bisa tahu berapa banyak transaksi yang bisa dibatalkan oleh perbankan. Dan kalau mau ngomong berapa banyak uang di bank yang disita oleh pemerintah, kadang-kadang dengan sepihak dan tidak adil. Contoh paling nyatanya adalah di Perang Dunia Kedua, di mana aset-aset orang Yahudi itu diambil paksa oleh pemerintahan Nazi Germany, tepatnya oleh Hitler. Dan itu ya mau nggak mau harus dilakukan. Karena kenapa? Perbankan itu adalah ya dia harus operate dalam hukum di satu negara. Kalau hukum negara itu corrupted, ya sudah, mau tidak mau dia harus lakukan. Gitu kan? Berbeda dengan Bitcoin, karena lu pegang sendiri asetnya. Ya sudah, lu bisa tarik kapanpun, lu bisa bawa kapanpun, kemanapun, dan gak ada yang bisa hentiin lu. Gitu. Itu yang membuat kenapa Bitcoin terutama itu menjadi satu currency yang kuat dan naik dengan waktu. Walaupun baik lagi tetap masih volatile. Ya, gua tidak bilang tidak volatile. Tetap volatile, tetapi kalau kita lihat berdasarkan waktu, kita lihat dia secara indeksnya ya, Bitcoin ya. Oke, jadi ini adalah chart dari indeks Bitcoin ya. Jadi pertama kali Bitcoin ini harganya masuk ke chart gitu yang bisa kita lihat. Tertua itu tanggal 12 Juli 2010. Berarti totalnya udah kurang lebih 11 tahunan ya. Nah kalau kita lihat, kita asal aja nih, di daerah sini sampai ke sini, itu kita lihat berapa nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah 152 juta % peningkatannya hanya dalam waktu 11 tahun. Ini setahu gue ya, gue nggak tahu nih, ada nggak aset yang lebih hebat secara gains sepanjang masa? Menurut gue nggak, ini setahu gue yang terhebat sepanjang masa. Hanya dalam 11 tahun peningkatannya 152 juta %. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa? Sekarang gini, kita balik lagi ke mindsetnya. Kenapa emas sangat berharga? Emas sangat berharga karena dia langka, ya kan? Lu nggak bisa main gali tanah dapat emas kan? Tetapi pertanyaannya, menurut gua, emas dari kapan sudah ditemukan dan terus digali? Setahu gua, sebelum Masehi pun sudah ada emas. Orang sudah pakai emas sebagai currency dan ya dia selalu dianggap berharga dari berbagai macam generasi, ya. Dari zaman Turki itu masih Ottoman Empire, dari zaman apalagi? Wah, pokoknya sangat jadul sekali. Tetapi sampai sekarang masih dianggap berharga karena dianggapnya langka. Tapi kalau kita perhatiin secara baik-baik, emas dari dulu digali sampai sekarang nggak habis-habis, itu pun dianggap berharga. Nah sekarang Bitcoin kita tahu hanya ada 21 juta saja di seluruh sepanjang masanya kan ada 21 juta saja. Jadi menurut gue sangat masuk akal dari standpoint scarcity, dari standpoint kelangkaan. Ya iyalah, hanya ada 21 juta saja. Kita tahu hanya akan ada segitu. Otomatis harga akan terus menaik. Makanya kenapa? Kadang-kadang cara yang mungkin kedengarannya konyol, tapi efektif adalah, dan biar lu nggak stres juga, cara efektif untuk trade, atau bukan trade, atau invest di Bitcoin adalah apa? DCA murni, atau Dollar Cost Averaging. Kasarnya gini, lu setiap hari Senin jam 7 pagi beli Bitcoin dengan angka sejumlah, gitu, misalnya 1 juta. Gitu. Lu lakuin terus, tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu. Nggak peduli dia lagi naik, nggak peduli lagi turun. Tapi karena kita lihat, ya ini, Bitcoin secara chart, secara long term terus naik, ujung-ujungnya hanya dalam waktu beberapa tahun saja itu kita bisa ratusan persen peningkatannya. Jadi ya itu dia alasannya kenapa Bitcoin itu berharga. Karena apa? Kelangkaannya jelas. Kalau kita ditanya emas langka, oke, berapa ton di seluruh dunia? Nggak tahu. Tapi Bitcoin kita bisa sebut 21 juta. Oke, dan selanjutnya kita akan ngomongin mengenai inflasi lebih dalam ya. Dimana banyak orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya Bitcoin itu masih punya inflasi. Ya walaupun kecil, hanya 1,77%. Tetapi masih memiliki inflasi. Tapi dengan catatan kita tidak menghitung sekitar 3 juta Bitcoin yang hilang. Kalau kita hitung 3 juta Bitcoin yang sudah hilang, ya otomatis jadi kayak deflasi. Gitu ya. Tetapi kalau secara net issuance, Bitcoin itu masih memiliki inflasi sebesar 1,77%. Dan cara ngitungnya itu sangat gampang sekali. Gimana ngitungnya? Seperti ini. Berapa banyak penambahan Bitcoin atau new Bitcoin yang di-mining ke dalam total circulating supply dari Bitcoin. Sesimpel itu saja. Hanya seperti itu. Dan gampang banget ngitungnya kan. Nah ini berbeda dengan cara kita ngitung inflasi in terms of fiat. Gitu ya. Nanti kita akan bahas bentar lagi.
Oke, ini dia data inflasi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020 ya. Katanya 2020 menurut data di sini sumbernya BPS nih ya, itu inflasi hanya 1,68%. Gua tahu pasti beberapa dari kalian ketawa karena kalian ngerasa daya beli kalian tuh turunnya tuh nggak hanya 1,68%. Apalagi kalian yang punya bisnis ya. Bahan baku yang kalian beli itu naiknya ya gue yakin ya nggak 1,68%. Lebih dari itu. Jadi gini, kadang-kadang data seperti ini tuh bisa misleading. Karena kenapa? CPI itu adalah Consumer Price Index. Itu adalah salah satu faktor terbesar untuk menghitung inflasi. Di Amerika Serikat saja, cara menghitung CPI itu sudah diganti 3 kali. Ya. Dan katanya kalau kita hitung inflasi sekarang di 2021-2020 dengan CPI di awal atau CPI yang pertama dibuat, itu bisa sampai belasan persen dalam setahun ini. Berarti artinya apa? Ini data angka-angka ini bisa berubah dengan sangat mudah sekali kalau kita ubah cara ngitung CPI dan lain-lain. Berarti artinya apa? Kalau lu mau percaya dengan ini gitu ya, lu harus yakin dengan pemerintah data-datanya nggak berubah gitu atau rumusnya nggak diubah gitu. Karena faktanya Amerika Serikat udah ganti 3 kali. Indonesia gue nggak tahu, gue nggak ada datanya dia pernah ganti nggak cara ngitung CPI. Tapi ya lu tinggal rasain sendiri aja deh. Apakah peningkatan barang-barang di 2020 hanya 1,68%? Menurut gua enggak, menurut gua lebih. Jadi ya ini kadang-kadang data seperti ini bisa misleading gitu. Nah, karena dari misleading itu banyak orang berpikir santai lah inflasi cuma 1,68%, daya beli gua nggak turun parah. Padahal kalau kita mau ngomong gitu ya lu hitung sendiri deh. 2010 100 ribu bisa beli apa? Sekarang 100 ribu bisa beli apa? Tuh, katanya kalau kita ngomong secara teori, ini kan berarti cuma berapa persen nih? 6, 3, 4, berapa nih? Nggak sampai 100% dong selama 10 tahun ini. Tapi faktanya berapa banyak barang-barang yang naiknya tuh wow, besar sekali gitu kan dari 2010 ke sekarang. Lihat aja gadget, lihat bahan pangan gitu ya. Peningkatannya berapa persen dari 2010? Lu hitung sendiri deh. Gitu. Jadi intinya adalah susah kalau kita ngelihat inflasi hanya dari data yang diberikan oleh pemerintah. Itu karena kita nggak tahu cara ngitung mereka, rumus mereka ubah seperti apa saja yang mereka hitung sebagai CPI gitu ya. Jadi ya balik lagi menurut gua ini cara menghitung yang sedikit nggak oke untuk mempertahankan daya beli kita gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah lihat Bitcoin ya, dia inflasi sekitar sebesar 1,77%. Nah, sekarang kalau kita lihat ini Ethereum. Ethereum ini mulai semakin hot nih ya, terutama dibahas juga oleh JP Morgan. Ethereum ini bisa mengalahkan Bitcoin sebagai hedge against inflation. Karena kenapa? Net issuance dia itu beberapa kali itu pernah minus. Artinya apa? Kalau Bitcoin masih ada inflasi, di Ethereum itu sudah beberapa kali itu deflasi. Artinya apa? Ethereum yang baru masuk ke market itu kalah dengan Ethereum yang dibakar. Berarti aset yang deflasi akan lebih gila lagi secara penaikan harganya. Dan kalau kita lihat, bisa dibilang mulai sedikit kerasa ya. Kita lihat nih, Ethereum itu secara peningkatan harga dia, banyak orang yang bilang mulai lebih eksponensial dibandingkan dengan Bitcoin. Karena kenapa? Net issuance mereka, itu yang penting. Net issuance mereka itu mulai minus. Artinya aset yang deflasi, yang supply-nya itu bahkan berkurang dengan waktu, demand-nya stay, itu akan naik harganya. Apalagi kalau supply-nya berkurang, demand-nya naik. Artinya apa? Bisa naik dengan parabolik. Jadi itu dia salah satu hal yang unik lagi dengan Ethereum. Dan ini dia alasannya kenapa kita nggak bisa meremehkan Ethereum. Karena jarang sekali, setahu gua gitu ya, jarang sekali cryptocurrency yang bisa sampai net issuance-nya itu minus. Ya, ini kalau kita lihat sekarang nih, net issuance hanya 7 ETH. Berarti sangat kecil sekali inflasinya pada dalam satu hari ini. Gitu. Kalau kita lihat sepanjang masa, ya segini. Jadi artinya apa? Kita harus cari currency yang kuat. Itu kita cari currency yang naik dengan waktu. Semakin kita hold, semakin naik secara buying power. Nah, apa yang menyebabkan buying power meningkat? Yaitu adalah supply. Supply dan demand tentunya. Nah, kalau supply-nya terus bisa ditambah seenak jidat, seperti ya
fiat apapun itu, bisa di print ke apapun yang mereka mau, pertanyaannya kenapa kita hold banyak fiat tersebut? Nah itu yang harus jadi cara berpikir kita. Kenapa kita harus banyak hold fiat yang setiap tahun turun terus secara daya belinya? Nah sekarang pertanyaan seperti ini. Lah bro, kalau seperti itu kenapa cryptocurrency kok volatile? Dia bisa swing sampai 50% minus, terus bisa nge-pump 30-50%. Yang pokoknya marketnya kayak roller coaster deh. Kenapa seperti itu? Nah sekarang pertanyaan gue satu. Apakah lu pernah dengar cryptocurrency market tutup? Nope. Nggak pernah ada tutup. Cryptocurrency market always open. 24 jam, 7 hari seminggu, ya 365 hari non-stop. Terus trade. Otomatis apa? Orang akan bisa terus masuk dalam market. Berbeda dengan saham dan beberapa pasar komoditas. Mereka ada libur. Bahkan saham ada jam kantor. Itu salah satunya yang membuat kenapa cryptocurrency lebih volatile. Tetapi kunci utama dari kenapa cryptocurrency itu sangat volatile adalah karena leverage. Leverage mereka itu tidak ada, ya walaupun sekarang mulai ada batasnya ya, tetapi dulu apalagi 2017, 2015, 2011, itu tidak ada regulasinya. Lu mau leverage 1:1000, terserah lu. Gitu loh. Otomatis apa? Yang terjadi adalah banyak trader yang over leverage. Karena over leverage yang terjadi apa? Dia nge-pump dengan luar biasa tinggi dan dia ngedump dengan luar biasa tinggi. Karena kenapa? Ya likuidasinya yang banyak. Begitu berbeda dengan kalau di market-market yang tradisional. Mereka sudah punya cangkemnya kesannya. Sudah ada regulasinya. Maksimal berapa persen leverage. Berapa kali leverage dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kenapa cryptocurrency market cenderung ya bisa dibilang seperti ini, volatile. Makanya kenapa gue saranin untuk cryptocurrency lebih baik, apalagi kalau belum mengerti TA, belum bisa jaga resiko, janganlah bermain futures. Karena sudah cukup tinggi kok, udah cukup tinggi secara gains gitu. Nggak perlu sebenarnya pakai leverage. Tetapi baik lagi, faktanya manusia itu adalah makhluk yang tamak, makhluk yang greedy. Mereka kalau untung 100% pengennya 1000. 1000% pengennya untungnya 1.000.000%. Jadi ya kadang-kadang susah gitu. Ya tapi makanya dari itu ya sangat volatile gitu. Tetapi justru gua senang dengan volatilitas itu. Selama kita bisa jaga resiko, itu peluang besar. Gitu. Jadi baik lagi, cryptocurrency market itu volatile. Tetapi secara dasarnya, terutama kripto yang besar ya, Bitcoin dengan Ethereum lah yang gue berani ngomong gitu ya sekarang. Itu mereka secara fundamentalnya, itu mereka akan naik dengan waktu, seiringnya waktu. Karena kenapa? Ya secara dasarnya, net issuance mereka itu rendah. Atau bahkan untuk Ethereum pernah beberapa kali minus. Inflasinya jelas, bisa tertulis dengan jelas berapa, dan nggak bohong. Gitu. Mereka nggak ngubah-ngubah. Karena ngitungnya literally gampang banget. Cuma lu ngitung berapa banyak Bitcoin baru yang masuk ke market. Itu dia inflasinya. That's it. Itu yang membuat kenapa ya Bitcoin dan Ethereum menjadi satu aset atau dua aset yang sangat-sangat berharga dan kecenderungannya akan naik dengan waktu. Jadi kalian harus pertimbangkan kalian apakah mau memegang daya beli kalian gitu, kesan kalian masukkan ke satu currency yang lemah semua, atau lu mulai sisihkan ke currency yang lebih kuat, yang naik secara waktu. Oke, jadi kesimpulannya adalah salah satu yang membuat berharga dari Bitcoin dan Ethereum terutama sebagai cryptocurrency adalah mereka jelas berapa besar inflasi mereka, berapa besar kemungkinan mereka deflasi. Kalau Ethereum bahkan ada spesifik website untuk menghitung berapa banyak net issuance dari Ethereum. Dan seperti yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, Ethereum pernah minus net issuance-nya. Artinya apa? Dia aset yang deflasi sesuai dengan waktu. Berarti kebayang aset yang supply-nya turun, demand-nya stay, itu akan naik. Kebayang kalau demand-nya ikut naik. Itu yang membuat kenapa Ethereum seringkali digadang-gadang bisa menjadi hedge against inflation yang bahkan lebih bagus dibandingkan Bitcoin. Tetapi baik lagi juga, Bitcoin, kenapa alasannya dia menjadi satu aset yang bagus untuk menahan dengan inflasi? Ya karena itu, dia punya max supply. Jadi gini logikanya guys, kalau sampai emas yang kita nggak tahu spesifiknya berapa max supply-nya aja kita anggap berharga, kenapa Bitcoin tidak? Bitcoin memiliki kelebihannya apa? Lu bisa transport Bitcoin dengan sangat gampang. Nggak perlu secara fisik. Lu bisa kirim ke penjuru dunia manapun tanpa repot-repot harus bawa kurir. Jadi itu satu dari banyak sekali alasan-alasan yang gue sudah bahas di belakangnya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk cryptocurrency, dan gue harap apabila kalian mungkin suka dengan pembahasan-pembahasan yang lebih fundamental seperti ini, bisa komen di bawah. Ada kemungkinan ke depan kalau banyak demand, kita akan bahas mengenai hal-hal yang lebih fundamental lagi mengenai kenapa cryptocurrency itu berharga. Buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga buat kalian yang belum mengikuti tutorials with Toshi, bisa klik juga di sini, di mana kita membahas segala sesuatu yang lebih mendasar, cara baca chart, cara baca candle, dan Bollinger Band, dan banyak hal lainnya. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit, bisa klik di bawah, di mana ada referral gua. Dan juga jangan lupa untuk kalian like, subscribe, share our video, klik the bell icon, and see you on the next video.